Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua masih tetap semangat untuk mengikuti pelatihan ini. Ya, sudah setengah jalan. Ya, lumayan ya. Tetap bersabar. Hari ini 30 Mei ya, bertepatan dengan hari Jumat. Kita masuk ke sudah separuh jalan ya tugas-tugasnya. Tugas sekarang kita masuk ke tugas 5 ya. Tugas 5 yaitu kita akan eh, membuat eh, membuat jaringan saraf ya, membuat jaringan saraf tiruan ya, bukan jaringan saraf biologis ya, jaringan saraf tapi dia tiruan ya, eh, artifisial ya. Nah, kita akan menggunakan eh, tabel latih dan tabel target ya. Tabel latih itu adalah ciri-ciri, tabel target itu adalah label ya. Jadi misalnya tabel kalau ciri-cirinya ini maka nama objeknya apa ya gitu ya. Jadi satu kolom ya, satu kolom tabel pada tabel latih berpasangan dengan satu kolom pada tabel target ya. Jadi eh, bagaimana cara kerjanya? Kita lihat eh, modelnya itu seperti apa ya. Oke, sebentar saya share dulu. Oke, udah masuk semua ya. Oke, ya. Saya kasih lihat dulu yang ini ya. Nah, ini ya, jaringan saraf tiruan. Ya. Ini yang sudah saya share di WA Group ya. Jadi kita gunakan ini ya. Nah, ya. Jaringan saraf tiruan atau artificial intelligence ya. Jadi JST itu merupakan cabang dari kecerdasan buatan ya. Jaringan saraf tiruan itu cabang dari kecerdasan buatan ya, artificial intelligence. JST meniru cara kerja otak makhluk hidup, yaitu sel saraf. Jadi meniru cara kerjanya. Ya. Otak manusia terdiri dari 10 miliar neuron yang saling terhubung. Ya. 10 miliar neuron lebih ya, yang saling terhubung. Ya. Saling terhubung satu sama lain, hubungan ini disebut dengan sinapsis. Ya. Jadi kalau kita lihat ini, ya, ini ada akson sinapsis itu yang garis-garis ini ya. Nah, kemudian di sini ada apa namanya sel, ada sel body ya, ada nukleus. Ini kalau biologi ya. Ya. Neuron secara garis besar dibagi menjadi tiga, yaitu sel body, dendrit, dan akson. Ya. Ini yang biologisnya ya, tidak usah terlalu dalam, kita cukup sampai di sini saja. Ya, mungkin dari guru-guru biologi yang lebih memahami hal ini ya. Dendrit ini merupakan unit input. Nah, ya, unit input ya, yaitu sebagai tempat masuknya sinyal. Jadi nanti nilai RGB itu masuk ke yang namanya dendrit ya. Kan kita ekstrak tuh ya, ekstrak cutter ya, kita ekstrak RGB-nya ya. Maka RGB ini nilai R, nilai G, nilai B itu akan masuk ke yang namanya dendrit. Gitu ya kalau istilah biologinya ya. Kemudian sel body berfungsi untuk memproses sinyal yang masuk ya. Nanti dia itu masuk kemudian diproses. Ya, bagaimana prosesnya nanti ya, tapi prosesnya itu uh, berdasarkan angka-angka ya, bukan bukan unsur-unsur kimia. Ya, kalau di otak kita kan itu kan cairan-cairan dan unsur kimia gitu ya. Nah, kalau di sini angka-angka ya. Kemudian akson merupakan unit output dari sinyal hasil proses sel body. Ya. Jadi setelah diproses kemudian diberikan ke output. Ya. Dia akan mengeluarkan eh, nilai. Ya. Jadi ada angka di sini gitu. Ya. Seperti kalau kita melihat sesuatu, nah itu inputnya lewat mata, ya, kemudian ke batang otak, kemudian dia akan ke dendrit, ya, untuk diproses. Ini apa, gitu ya. Ini bau apa, ya. Ini warna apa, ini nama bendanya apa, gitu.
Ya. Ya, hubungan antara satu neuron dengan neuron yang lain lewat hubungan sinapsis. Ya. Jadi hubungan dari satu neuron ke neuron yang lain itu lewat yang namanya sinapsis garis. Ya. Jadi nanti begitu ada output, ya, begitu dia keluar dapat output, dapat output, dia akan masuk lagi ke neuron yang lainnya, diteruskan ke neuron yang lainnya. Ya. Kemudian output diteruskan lagi ke neuron yang lainnya. Kemudian output diteruskan lagi ke neuron yang lainnya. Ya. Kemudian proses perjalanan sinyal yaitu mula-mula sinyal masuk lewat dendrit melalui sel body. Ya. Kemudian sinyal eh, diproses dalam sel body berdasarkan fungsi tertentu. Nah, berdasarkan fungsi tertentu. Ya. Maksudnya itu threshold, nilai ambang tertentu. Ya. Masuk. Kalau yang masuknya itu lebih dari ini, maka ini. Kalau kurang dari ini, maka ini outputnya. Ya, oke. Itu maksudnya apa namanya? eh, berdasarkan fungsi tertentu. Ini ya fungsinya ini ya. Nanti di jaringan saraf tiruan itu di dalamnya itu isinya adalah apa namanya? Threshold, ya, nilai ambang, nilai batas. Ya. Jika sinyal hasil proses melebihi nilai ambang atau threshold, nah ini ya, tertentu, maka sinyal tersebut akan membangkitkan neuron. Jadi dia akan menstimulasi neuron berikutnya, gitu ya, untuk meneruskan sinyal tersebut. Ya. Jadi ada sinyal masuk ke dalam eh, apa namanya sel body, ya. Kemudian dia ditakar, ya. Kalau lebih dari sekian, apa yang dikeluarkan, kalau kurang dari sekian, apa yang dikeluarkan, gitu ya. Kemudian yang dikeluarkannya itu akan diterima oleh neuron berikutnya, ya. Dan diproses sama seperti itu lagi, ya. Jadi masuk, kemudian di apa namanya di nilai ambang, ya. Kalau lebih dari sekian keluarnya ini, kalau kurang dari sekian keluarnya ini. Kemudian masuk lagi ke neuron. Kalau lebih dari ini, kalau lebih dari sekian, maka apa yang keluar? Kalau kurang dari sekian, maka apa yang keluar? Nanti outputnya nyambung lagi ke neuron berikutnya. Ya, hanya seperti itu saja, ya, prosesnya. Ya. Sedangkan jika di bawah threshold, maka sinyal tersebut akan dihalangi. Ya, kalau seandainya kurang dari sekian, akan dihalangi. Maksudnya apa? Ya, outputnya tidak berarti gitu. Ya, tidak tidak mempengaruhi perhitungan berikutnya untuk neuron berikutnya. Ya. Sinyal yang diteruskan akan menuju ke akson, ya, dan akhirnya menuju ke neuron lainnya lewat sinapsis. Ya. Jadi akson, kemudian sinapsis, ini ada dendrit, ya. Jadi terus saja begitu. Ya. Nah ini kalau dia digambarkan, ya, kalau dia digambarkan akan menjadi seperti ini. Ya. Jadi ini ada nilai R, nilai G, nilai B, ya, R, G, B, ya. Kemudian dia masuk ke neuron, ya. Ditotalkan semua. Nilai ini ditambah ini, ya. Ini kan tambah nih, ya. Ini tambah ini masuk ke sini, kemudian di thresholdkan, ya, dinilai ambangkan, ya. Jadi kalau total nilai ketiganya ini RGB, ya, ditambahkan semua, ya, ya, bukan ditambahkan begitu saja, ya. Penambahannya itu begini, ya. Di sini di garis yang ini, ya, di garis yang keluar dari sini nih, ya. Ini garis ini garis ini eh, ada bobot, ada nilai, ya. Nih garis ini ada nilainya nih. Misalnya nilai yang ini nol, misalnya nilai yang ini satu, misalnya nilai yang ini nol gitu ya. Ya. Jadi yang masuk R masuk dikali nol, maka dia nol. G masuk dikalikan satu, maka ada nilai G-nya di sini, ya. Ya. Kemudian nilai B masuk dikali nol, ya, maka dia nol. Jadi nilainya hanya ini saja. Jadi yang ini tadi nol ditambah sekian ditambah nol, maka nilainya sekian ini tadi. Ya. Nah, setelah ditambahkan semua,
maka dia akan masuk ke threshold. Ya. Jika lebih dari sekian, maka apa outputnya? Jika kurang dari sekian, maka apa outputnya? Ya. Hanya seperti ini saja prosesnya, tidak ribet. Ya. Tapi jumlahnya sangat banyak, makanya perlu komputer. Ya. Nggak bisa manusia apa namanya menyelesaikannya. Ya. Mengerjakannya bisa, tapi tidak akan selesai karena sangat banyak. Ya. Karena jumlah neuronnya ini sangat banyak. Ya. Tadi yang kita lihat tadi dari yang awal tadi sekitar 10 miliar neuron. Ya, tentu di jaringan saraf tiruan tidak sampai segitu. Ya, itu kan 10 miliar neuron itu kan untuk mengolah semuanya. Ya, menyimpan informasi masa lalu, masa kecil, suara, aroma, kemudian objek, segala macam objek, pengetahuan-pengetahuan itu semua disimpan di sini, di dalam otak kita. Ya, tapi kalau di sini tidak. Ya, jaringan saraf tiruan ini spesifik. Ya. Kalau untuk pengenalan wajah, ya pengenalan wajah saja. Tidak bisa digunakan untuk pengenalan sidik jari. Ya. Itu ya, satu otak jaringan saraf tiruan ya, hanya bisa digunakan untuk eh, satu fungsi saja. Misalnya fungsinya untuk mengenali sidik jari, ya hanya bisa digunakan untuk mengenali sidik jari. Tidak bisa digunakan untuk mengenali suara. Ya. Untuk mengenali suara pun gitu ya. Ini untuk mengenali suara manusia, tidak bisa digunakan untuk mengenali suara hewan. Tidak bisa digunakan untuk mengenali suara musik. Ya. Nah, nanti eh, objek-objek yang Bapak Ibu gunakan untuk pengumpulan data ya, kemarin ada 5 objek ya. Nanti ketika pengujian ya, jangan menggunakan objek lain. Ya, harus menggunakan objek yang Bapak Ibu gunakan untuk pengumpulan data ketika motret. Kan ada 5 objek, ya. Nah, 5 objek itulah yang Bapak Ibu gunakan untuk pengujian nanti. Ya. Jangan waktu pengujian digunakan untuk mengenali eh, objek lain selain dari yang digunakan. Tidak bisa, ya. Makanya di sini eh, meniru cara kerjanya. Tapi kalau otak manusia kenapa bisa? Ya itu komplit. Lihat aja jumlah neuronnya aja sudah 10 miliar. Ya. Nanti mungkin kita hanya menggunakan 75 neuron. Ya. 75. Ya, tidak nyampe 100. Ya, neuron yang akan kita gunakan. Ya. Oke, mungkin masih blank gitu ya. Kita lanjutkan dulu ya. Nah, ini jaringan saraf tiruan. Ini nilai X2, X1, X2, X3 dan seterusnya. Ya. Ini adalah fitur, ya. Ini adalah fitur nih, ya. RGB, ya. RGB. Ya, misalnya R-nya 2, G-nya 3, B-nya 4 misalnya gitu ya. Nah, 2 masuk ke sini, ya. 3 masuk sini, 4 masuk sini. Ya 2 3 4 misalnya ya R-nya 2, G-nya 3, B-nya 4. Jadi 2 masuk ke sini, ya, masuk ke neuron ini, ya. Kemudian 3 masuk ke neuron ini, 4 masuk ke neuron sini, masuk, nilainya masuk itu, ya. Kemudian summing. Ya, jadi ditotalkan, yang masuk ini ditotalkan, ya. Bukan bukan langsung ditotalkan nilai R tambah nilai G tambah nilai B ditambahkan semua langsung masuk sini, bukan, ya, tapi dikalikan dulu dengan yang ini. Ini ada bobotnya, ya, ada bobotnya. Enak kalau dia dibuat dalam bentuk gambar, enak. Tapi kalau dibuat atau ditulis dalam bentuk notasi matematik, agak agak sulit kita untuk apa namanya eh, mensimulasikannya di otak kita, ya, karena otak kita ini eh, analog gitu ya. Otak kita ini analog, ya, jadi menerima bentuk gambar itu lebih mudah, ya. Menerima bentuk gambar itu lebih mudah ketimbang kalau kita menerima dalam bentuk
digital. Ya, 101010 kita bingung kita. Ya, kalau robot komputer iya dia nerimanya 1010. Ya, justru komputer itu bingung kalau seandainya nerima masukan berupa analog gitu ya. Misalnya kita perintahkan menggunakan voice, ya apa namanya voice command gitu ya, ya perintah dengan menggunakan voice itu mereka mesti mengkonversi dulu ya yang voice tadi menjadi digital, ya yang analog tadi menjadi digital sehingga komputer bisa memprosesnya. Kalau kita kebalik, ya justru kita sebagai makhluk makhluk analog ya itu sangat 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 sulit atau ya bisa dikatakan tidak bisa untuk memproses digital, ya. Oke ya, kita lanjutkan ya. Jadi di sini ya, nilai R masuk, nilai G masuk, nilai B masuk, kemudian dikalikan dengan yang ada di sini, bobotnya ya. Mungkin waktu SMA pernah ingat gitu ya. eh, Sekian X ditambah sekian Y ditambah sekian Z sama dengan 30 gitu ya. Jadi misalnya eh, kalau di apa namanya? Ini ya, ya. Nah, kalau di mana tulisannya? Oh ini dia. Ya. Misalnya sekian X, nah, gitu ya. Ditambah gitu. Sekian Y. Nah, ya ingat ya SD apa? SMA, SMP gitu ya. Ditambah sekian Z. Nah, gitu ya. Sama dengan misalnya 35. Ah, gitu ya. Nah, ini berapa? Ini berapa? Dan ini berapa? Ya. Ini ini RGB nih, ini R, ini G, ini B, RGB, ya. Nah, ini yang disebut dengan bobotnya tadi. Ini berapa sih? Ya, ini berapa sih? Ini berapa sih? Supaya keluarnya itu segini gitu, ya. Sederhana kan? Ya. Jadi nilai R, ya, nilai R dikalikan angka yang ada di sini, ya, ditambah nilai G dikalikan dengan angka yang ada di sini, ya ditambah dengan nilai RGB, nilai B dikalikan dengan angka yang ada di sini, hasilnya totalkan, ya ini tambah ini, ya targetnya ini. Nah, begitu saja, ya seluruhnya seperti itu. Cuma berhubung sangat banyak, maka kita tidak mampu untuk menyelesaikannya, ya itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Tadi masuk nggak ya? Coba. Oh iya masuk. Oke ya. Nah, nanti kita baru masuk ke MATLAB untuk bikin JST-nya. Ya. Kalau prinsip kerjanya kita udah tahu, aman kita. Ya. Jadi sebanyak-banyak apapun ya semau-mau kita. Ya. Itu. Nah ini ya. Nilai X, nilai R, G, B, ya dikalikan dengan bobot, ya yang sekian X ditambah sekian Y, sekian X, sekian X itu artinya sekian dikali X gitu ya, ditambah sekian dikali Y, ya, ditambah sekian dikali Z, ya. Nah itu ditotalkan. Nah ini ya, ini bobot-bobotnya tadi tuh, ya. W1, W2, W3. Nah ini nih yang ada di sini tadi ya, nih yang ada di sini tadi, ya. Oke, jadi mana perhitungannya? Ribet itu yang ngelihatnya ya. Ntar. Nah, ini aja dulu ya. Nah, biarin aja. X dikali W1 ditambah X2 dikali W2 ditambah X3 dikali W3. Totalkan. Nah, sigma ini kan total. Ya. Jadi ini kali ini ditambah ini kali ini ditambah ini kali ini.
ya, totalkan. Hasilnya masuk ke threshold. Hasilnya masuk ke threshold. Ya. Nanti output dari threshold di sini ya, output dari threshold akan masuk lagi ke yang namanya neuron ini tadi. Gitu. Ya, oke ini model matematisnya tuh ya. Jadi fungsinya X1 dikali W1, X1 dikali W1, ditambah X2 dikali W2, dan seterusnya sampai XM dikali WM. Atau Y sama dengan Fx kali W. Ya. Jadi kalau 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 langsung ke sini mumet kita. Ya. Padahal ini sangat sederhana penjelasannya. Kalau kita jelaskan menggunakan gambar. Ya. Kalau kita jelaskan menggunakan gambar, mudah-mudahan bisa tersalurkan ilmu yang ingin kita sampaikan, gitu ya. Nah, di sini fungsi nonlinear atau fungsi aktivasi. Jadi namanya ini fungsi aktivasi, ya. Jadi si neuron itu menerima masukan, ya. Kemudian bagaimana dia diaktifasikan, ya. Jadi di situ yang kita sebut sebagai apa namanya fungsi aktivasi, ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Jika dinyatakan dalam notasi matematis seperti ini, ya, ada beberapa model JST antara lain model JST satu lapisan, satu lapisan ya, satu lapisan saja. Kemudian ada yang banyak lapisan, ya. Maksudnya banyak lapisan itu begini. Jadi setelah neuron itu mengeluarkan apa namanya hasil dari threshold, ya, dia akan diterima oleh neuron berikutnya, ya. Nah itu yang sering kita sebut sebagai apa namanya eh, lapisan, ya. Jadi yang berikutnya itu yang tadi kita katakan bahwa itu adalah apa namanya lapisan, ya. Jadi dia akan berlapis-lapis gitu ya. Jadi ada yang dari input, ya. Ini lapisan input nih. Kemudian ada lapisan output, ya. Nah, di tengahnya ini, ya, itu terdiri dari neuron-neuron juga. Jadi ada lapisan neuron input, ya. Kalau digambarkan itu coba saya lihat dulu ya. Mudah-mudahan ada contoh gambar, ya. Nah, ini ya. Coba kita lihat dulu image yang banyak lapisannya gitu ya. Yang banyak lapisannya. Ini saya ambil contoh lagi. Oke. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini ya. Mana yang lapisannya banyak. Ya. Yang tengah-tengah ini lapisan input, ya. Ini lapisan input RGB, ya. Ini lapisan hidden layer, ya, lapisan tengah. Dan ini lapisan output, ya, lapisan output. Jadi eh, ini yang kita sebut sebagai lapisan. Jadi ada yang single lapisan, ada yang banyak lapisan, ya. Namanya namanya hidden layer, ya. Nah, yang ini yang eh, dua hidden layer, ya, dua hidden layer. Tapi ini inputnya hanya dua, ya. Kalau kita kan tiga ya, RGB. Nah, kali ini hanya dua, ya. Ya, sekian X1 ditambah sekian X2, gitu ya. Jadi jadi penyelesaiannya tidak seperti eh, penyelesaian rumus matematik, ya. Nah, ini X1 X2 masuk ke sini. X1 X2 masuk ke sini, X1 X2 masuk ke sini. Ya, lihat anak panahnya ini ya. X1 X2 ini panahnya masuk sini, dihitung, ya. Hitungnya yang tadi, ya. X1 tambah dikali dengan bobot, X2 dikali dengan bobot, ya, ditambahkan, kemudian dia masuk ke sini, threshold, ya. Nanti dia memberikan output, ya. Misalnya outputnya itu satu gitu ya. Nah, satu itu akan masuk ke neuron berikutnya, satu akan masuk ke neuron berikutnya, satu akan masuk ke neuron berikutnya, ya. Sama X2 juga begitu. X2 masuk ke neuron satu,
masuk ke neuron 1, 2, masuk ke neuron 3. Yang ini juga. Ini akan masuk ke neuron sini, akan masuk ke neuron sini, akan masuk ke neuron sini. Yang ini juga masuk ke neuron 1, masuk ke neuron 2, masuk ke neuron 3. Ya, jadi dia full connected. Ya. Yang X1 masuk ke tiga neuron ini, X2 masuk ke dalam tiga neuron ini, ya. Yang ini F1A ini masuk ke dalam tiga neuron ini, yang ini juga masuk ke dalam tiga neuron ini, yang ini juga masuk ke dalam tiga neuron ini, ya, gitu ya. Nah, nanti ini memberikan output ke sini sama juga perhitungannya. Ya. Nah, nanti outputnya berapa? Ya. Output kita kemarin itu kan ada 5. 1 0 0 0 0, 1 0 0 0 0, 1 0 0 0 0, gitu ya. Ya. Kemudian setelah kolom ke-6, ya, objek berikutnya 0 1 0 0 0, 0 1 0 0 0, gitu ya. Nah, itu ya. Jadi outputnya nanti ada 5 neuron, ya. Outputnya ada 5 neuron. Kalau kita lihat ini, ya, dari sini ya, ya, apa ini? Nah, ini ya. Nah, ini. Kelihatan ya? Segeser nggak ini? Oh, ini dia. Ya. Nah, kali ini kita lihat ya, RGB. Ini ya, apa namanya, bias ya. Ya. Nah, ini ada 3 output ya. Kalau kita 5 ya. Kalau yang ini 3 ya, 3 output ya. Oke. Nah, yang ini, nah, ini 4 output ya. 1 2 3 4 ya. Ada 4 output kali ini. Nah, misalnya ini ya RGB ya. Misalnya ini kalau dia 1 0 0 0 0, nah, misalnya objek kita 4 ya. Kalau dia 1 0 0 0, maka dia cutter. Nah, gitu ya. Kalau dia 0 1 0 0, maka dia potong kuku. Kalau dia 0 0 1 0, maka dia spidol. Kalau dia 0 0 0 1, maka dia botol minum. Nah, gitu ya. Jadi ini apa, outputnya ya. Nah, yang bagian ini adalah bagian hidden layer. Yang ini adalah fitur RGB, ya, RGB, ya. Perhitungannya sama seperti tadi, ya. Yang ini masuk ke semua neuron yang ada di sini. Yang ini masuk ke semua neuron yang ada di sini. Yang ini masuk ke semua neuron yang ada di sini. Yang ini satu ini masuk ke semua neuron yang ada di sini. Yang ini masuk ke semua neuron yang ada di sini. Semuanya. Yang ini masuk ke semua neuron yang ada di sini. Ya. Jadi bayangin kalau seandainya neuron yang di tengah ini, ya, itu ada jumlahnya miliaran. Ya. Ya, kalau kita paling ya hanya 50 atau 100 lah, ya. Kalau satu ya, kalau satu ini nih satu hidden layer. Tapi kalau seandainya 2 hidden layer, gimana? Nah, ini nih. Ini kan 2 hidden layer nih, ya. Walaupun gambarnya rumit kayak apapun, perhitungannya kayak gitu aja. Ya. Perhitungannya kayak gitu aja, nggak aneh-aneh gitu ya. Perhitungannya itu. Oke, sebentar. Nah, ini bukan banyak kan? Ini ini apa namanya, fiturnya banyak ini, bukan cuma RGB ini, ya. Kalau kita kan cuma 3, kali ini ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6, ya. Ada 6 input. Bisa saja dia RGB nilai tertinggi, ya, nilai terendah, nilai tengah, bisa, ya, bisa, ya. Jadi jadi semua variabel statistik itu bisa kita masukkan di situ. Ya, kan variabel statistik kan banyak, ya. Nilai yang paling besar, nilai yang paling kecil, nilai tengah, kemudian kecondongan, ya, skewness gitu ya. Kemudian ada lagi apa namanya, nilai rata-rata, kemudian eh, nilai yang di bawah sekian, nilai yang di atas sekian, ya. Itu bisa bisa bisa
banyak, sangat banyak variabel-variabel statistik. Nah, variabel statistik itu yang kita bisa masukkan di sini, ya, variabel-variabel statistik. Ya. Caranya bagaimana kalau seandainya gambar, nah gambarnya itu yang bisa kita otak-atik, ya, yang hasil kita cropping itu bisa kita otak-atik kan itu kan setelah kita cropping langsung kita ekstrak RGB, ya. Bagaimana kalau seandainya kita gambarnya itu kita ubah dulu, ya, dari gambar berwarna menjadi gambar skala keabuan, gambar grayscale, ya, yang kita sering sebut dengan foto hitam putih, gitu ya. Padahal kan foto hitam putih itu kan bukan hanya hitam dan putih, ya, tapi ada agak hitam, agak putih, sangat putih, hitam pekat, putih terang, ya, putih maksimal, hitam maksimal, gitu, ya. Kemudian ada putih susu, ada putih awan. Nah, itu ya. Jadi dia antara hitam antara antara hitam sampai putih terang. Jadi hitam pekat nggak ada lagi di bawah itu sampai putih terang tidak ada lagi di atas itu. Ya. Nah, itu gradasinya itu yang kita sebut dengan skala keabuan, ya. Nah, bagaimana kalau dengan skala keabuan? Ya, ya kita tidak mengekstrak RGB-nya, ya, tidak mengekstrak nilai red, green, blue, tapi kita akan mengekstrak nilai-nilai apa namanya variabel statistik lainnya, ya. Oke, ya. Makanya di sini statistik sangat sangat apa namanya sangat dibutuhkan, ya, ya. Apa namanya mata kuliah statistika terapan itu sangat dibutuhkan, ya. Nah, ya, ini apa namanya yang dua hidden layer. Tapi satu output, ya. Misalnya ini kelayakan kredit nih. Layak, tidak layak. Hanya satu. Misalnya inputnya itu adalah eh, jumlah anggota keluarga, penghasilan, kemudian apa namanya pekerjaan, ya. Tiga nih, ya. Kemudian dimasukkan ke sini, ya. Sama perhitungannya, yang ini masuk sini, yang ini masuk sini, yang ini masuk sini, ya. Ke satu ini. Ya. Sama perhitungannya seperti tadi. Ya. Nanti setelah diproses semua, ini outputnya apa? Ya. Nah, kita kan punya data latih dan target. Ya. Kita kasih tahu kalau inputnya ini, dan ini, maka outputnya layak. Nah, gitu ya. Nanti dia akan mengubah bobot-bobot yang ada di sini. Ya. Nah, proses perubahan bobot inilah yang disebut sebagai training, pelatihan jaringan saraf tiruan. Itu proses untuk mengubah bobot-bobot yang ada di sini, ya, sehingga semua kolom di tabel latih itu sudah eh, mendekati, ya, atau sudah sesuai dengan output pada tabel target, ya. Kolom satu sudah sesuai 10000. Kolom 2 udah sesuai 10000. Kolom 3 udah sesuai 10000. Kolom 6 sudah sesuai 01000. Jadi kalau outputnya itu output tiap kolom pada tabel latih sudah eh, sudah nggak bisa dikatakan sama dengan, ya, sudah sangat mendekati dengan kolom satu pada tabel target, ya, semua kolom itu sudah sangat mendekati, ya, antara kolom tabel latih dengan kolom tabel target, ya, maka jaringan itu sudah stabil. Nah, kalau jaringan itu sudah stabil, maka bisa digunakan untuk pengujian. Kita cari data yang baru, ya, apa outputnya, apa yang dia berikan, apakah dia memberikan keluaran 10000, apakah dia memberikan output 01000, ya. Nah, kalau ini, apakah dia memberi output 0 atau memberi output 1, ya. Jadi semua semua jenis yang ini tadi, ya, kan banyak nih, banyak data yang dinyatakan bahwa dia tidak layak, ya.
Yang seperti ini tidak layak, 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 yang seperti ini tidak layak. Jadi banyak kombinasi ya, banyak kombinasi yang di sini ya antara antara penghasilan, kemudian antara jumlah keluarga, penghasilan, kemudian jenis pekerjaan, banyak kombinasi ini yang akhirnya mengeluarkan bahwa dia itu tidak layak. Ya. Jadi banyak kombinasi sini yang memberikan output tidak layak, ya. Nah, setiap kombinasi itu kita letakkan dalam satu kolom sebagai tabel latih, ya. Di tabel latih kita letakkan di kolom satu, di tabel target kita letakkan angka satu kalau dia layak, gitu ya. Kan banyak nih, ya, kombinasi dari sini ya, kombinasi dari sini. Ini banyak yang menyatakan dia layak. Banyak kombinasi juga yang menyatakan dia tidak layak. Ya, banyak orang, ya, gitu. Ini hanya tiga. Ya. Bagaimana kalau seandainya syarat untuk layak tidak layak itu ada 15? Ya. Susah kalau orang mau mengerjakannya. Makanya tim analis itu di perbankan itu selalu begadang. Ya. Analis kelayakan untuk mengambil kredit perumahan, gitu ya. Kemudian eh, apalagi kredit kendaraan, ya, pinjaman dan sebagainya. Ya, jadi dia akan menghitung kombinasi ini, ya, orang ini layak atau tidak layak. Ya. Ada lagi yang lebih lebih detail lagi. Dia layak, tapi layaknya berapa persen? Nah, gitu. Ya, itu lebih 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 detail lagi gitu ya. Ya. Tapi kalau seandainya hanya layak tidak layak, maka tim analis hanya akan melihat variabel ini. Ya. Ini yang akan dilihat oleh tim analis. Nah, yang bagian tengah ini di dalam otak tim analis, di dalam otaknya, di dalam kepala otaknya tim analis, ya, di dalam kepala otaknya tim analis ada ini, ya. Oh, kalau ini begini, ini begini, ini begini, ini begini, yang ini begini, yang ini begini, berarti dia tidak layak, gitu, ya. Gitu ya. Jadi kalau kita di sini RGB, maka di sini outputnya kita tambahin menjadi berapa sih? Apa namanya? eh, Objek kita, kalau objek kita ada 5 jenis ya kita buat 5. Bisa nggak Pak? 3? Bisa. Tapi nanti dulu, ya. Kita buat sesuai dengan jumlah jumlah objeknya dulu ya, jumlah jenisnya dulu, ya. Nah ini ya. Nah kita akan membangun ini nih. Ini yang akan kita bangun. Ya, kita akan membuat ini. Ya, mana ya? Nah, kayak gini ya. Tapi ininya kurang satu, ya. Kemudian yang ininya 3 saja, ya. Mana tadi? Ini ya. Nah, ini ya. Coba, nggak usah biarin aja, ya. Jadi ininya hanya 3 saja. Ini buang ke bawah, ya. Ini biarin tengahnya. Yang ininya tambahin satu, jadi 5, ya. Itulah nanti arsitekturnya, ya. Arsitektur dari jaringan jaringan saraf tiruan yang akan kita bangun, ya. Nah, ini ya. Jadi input, hidden layer, output. Ya, input, hidden layer, output. Ya, oke. Ini penjelasan dulu video ini. Ya, video berikutnya baru kita buatkan apa namanya langsung praktikumnya. Ya, nah ini input layer, kemudian ini hidden layer, dan ini adalah hidden layer juga, 2 hidden layer. Ya, bisa 3 hidden layer, bisa 4 hidden layer, bisa 5 hidden layer, bisa puluhan ini hidden layer ini. Ya, semakin berat yang akan dikenali, ya, biasanya ini semakin rumit yang tengah ini. Ya, tapi perhitungannya sama. Ya, perhitungannya sama. Cara ngitungnya itu ya. Oke, kita dikit lagi ya. Nah, yang di tengah itu tadi, threshold tadi ya, ada yang bentuknya seperti ini. Kalau lebih dari sekian dia satu, dia dia satu. Kalau kurang dari sekian dia nol. Maka neuron itu akan mengeluarkan
nol atau satu, sudah itu aja. Ya. Tapi ada juga yang namanya threshold bipolar. Ya. Kalau kurang dari sekian dia min satu, kalau lebih dari sekian dia satu. Ya. Bukan nol atau satu, tapi min satu atau satu yang dia keluarkan. Itu kalau thresholdnya bipolar. Ya. Kalau thresholdnya linear, apa namanya piecewise, ya, dia. Kalau dia di antara ini, jadi tiga ya. Dia min satu atau satu atau x itu sendiri nilainya. Ya, ada lagi namanya sigmoid. Ya, nah sigmoid ini ya, dia bukan hanya nol atau satu atau min satu atau satu enggak, ya, tapi dia bisa pakai koma, misalnya 0,5 tapi maksimal satu, ya, kita lihat di sini ya, maksimal satu, ya. Nah, ini nol ya, maksimal satu minimal nol, ya, jadi nilai terkecilnya nol, nilai terbesarnya satu, ya, tapi dia bisa 0,9 0,8, ya, bisa 0,15, bisa 0, kenapa, karena dia bentuknya sigmoid, ya, bentuknya apa namanya eh, apa namanya ya, eh, tidak seperti yang ini ya, apa namanya, eh, kaku kaku gitu ya, stuck stuck gitu ya. Tapi kalau ini dia, ini turunnya langsung turun gitu ya. Tapi kalau yang ini turunnya eh, landai, ya, turunnya landai. Jadi jadi bisa memiliki banyak titik di sini, ya. Jadi kalau 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 kita tarik gitu ya, ini ya. Ini kalau kita tarik bisa ketemu dengan garis ini. Tarik sini ketemu dengan garis ini. Tarik lagi di sini ketemu lagi dengan garis. Tarik lagi di sini ketemu dengan garis. Tarik lagi di sini ketemu dengan garis. Tarik lagi di sini ketemu dengan garis. Jadi banyak titik di sini, banyak titik di sini, ya. Yang kalau kita tarik ke atas itu ketemu dengan garis ini, garis sigmoid ini. Tapi kalau yang ini tidak, yang ini ya, ini tidak nih, ya. Kita tarik garis ke atas itu nggak ketemu dengan garis yang di sini tadi ya, yang sigmoid tadi di sini nggak ketemu. Kalau ini ketemu nih ya, tarik sini ketemu nih, tarik sini ketemu dengan garis ini ya. Nah kalau ini garisnya itu menyatu di sini. Nah ini ya, ini garisnya itu ada di sini. Jadi begini bentuknya, sini, sini, sini. Ya. Jadi kalau seandainya saya geser, garis ini saya geser, maka bentuknya itu kira-kira tuh eh, seperti ini ya. Ini ya, kalau garisnya ini digeser, maka bentuknya itu akan bentar, ya. Aduh. Nah, gitu ya. Ya. Oke, bentar ya. Oke, satu lagi sini, saya buat lagi di sini. Nih ya. Ini saya kopikan saja. Oke, nih ya. Oke, satu lagi. Eh, saya bergaris saja ya. Nah, seperti itu tuh. Ini ya garisnya ya. Tek, tek, langsung turun ke bawah nih. Nah, ya, langsung turun ke bawah sini. Jadi garis di sini tidak bisa ketemu. Nggak bisa ketemu garis ini. Ya, kalaupun ada di sini, geser lagi, tidak ketemu dengan garis ini. Garis yang ini nih. Ya. Nah, sementara yang si apa, si sigmoid tadi yang seperti ini ya. Nah, gitu ya. Kalau kita di sini dia ketemu dengan garis ini. Di sini ketemu dengan garis ini. Di sini dia ketemu dengan garis ini. Tapi kalau yang ini, ya, yang ini nggak ketemu. Kita di sini kita tarik, nggak dapat garis ini. Tarik lagi nggak dapat garis ini. Ya, makanya dia saklek gitu ya. Nol atau satu, ya. Bukan nol sampai satu, tapi nol atau satu. Ya. Ya. Tapi itu, nah kalau yang sigmoid beda ya. Kita tarik ke sini ketemu dengan garisnya. Ya. Tarik ke sini ketemu dengan garisnya. Tarik ke sini ketemu dengan garisnya. Ya. Makanya dia akan memiliki output yang banyak, banyak outputnya. Ya.
Maksudnya tuh nilainya itu beragam, bukan hanya nol atau satu. Nilainya beragam. Ya. Itu yang sigmoid ya. Sama juga bentuknya seperti ini juga ya. Nah, ini ya bentuknya oke. Kita lanjutkan dulu. Oke, Bapak Ibu, kita stop dulu videonya. Tidak saya gabungkan dengan prakteknya ya. Setelah ini baru saya buatkan apa namanya bagaimana di MATLAB-nya. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.